Ya, saya aku lihat tadi di dalam ini perjalanan rumah tangga sudah masuki 9 tahun. mau 10 tahun. Mau 10 Hmm. tahun. Gimana mungkin suka duka ups and downs-nya melihat rumah tangga yang harmonis? Yang pasti yang pertama itu nggak kerasa ya, cepet banget waktu. Kayaknya baru kemarin jemput Teh Adel pas deket gitu kan, pas pacaran. Sekarang tahu-tahu udah mau 10 tahun aja. Punya anak 4. Punya anak 4. Terus kalau aku pribadi sih nyaman ya, maksudnya waktu itu kan membuktikan bahwa semua hal yang kita lalui bersama itu betul-betul bisa kita lewatin gitu kan. Jadi tentunya kita berharap apa namanya yang kita jalani hari ini juga bisa terus kita jaga sampai ke depan gitu. Bener gak sih kalau dilarang masuk dapur tadi kayak gitu? Sampai Enggak sekarang sih, masih begitu kah? sebenarnya Mas Tasya dari dulu tuh enggak yang harus Adel bisa masak kan. Memang dulu juga Adel memang nggak bisa masak, tapi Adel juga bisa masak sedikit-sedikit kalau buat sarapan. Cuman mungkin Mas Tasya tuh kayak takut aja kalau misalnya masak, takut lupa matiin kompornya atau kenapa-napa gitu kan. Tapi kalau masak suka sih buat breakfast ya sayang ya. Iya. Abisnya gimana? Justru malah maksudnya kan banyak tuh yang cewek tuh harus gini, harus gitu, harus bisa masak. Aku termasuk suami atau laki-laki Simple yang banget, Masya Allah, yang nggak apa beruntung. namanya nggak terlalu maksain ya, nggak terlalu maksain juga istri harus bisa masak gitu. Toh juga saya makannya juga sederhana sih. Kalau aku kan cuman sebenarnya telur dadar, kecap, asal pedas, asal ada cabai rawit atau sambelnya juga udah seneng gitu. Cukup ya. Hmm. Tapi gimana? Kak Adel mungkin jadi terketuk sendiri gak sih katanya, aduh kok gue gak bisa masak. Iya, tapi Adel juga suka kayak belajar masak, yang Mas Tasya suka gitu Iya. kan. Dan orangnya juga simple masak-masaknya, jadi Adel bisa. So far masakan Kak Adel yang paling Enak suka kan? apa? Apa namanya? Apa? Omelet. Udah ala-ala chef ya. Karena memang Teh Adel Ala mau western belajar ya. ala-ala western, jadi udah mau belajar dan mau nyoba gitu kan. Dan hasilnya juga nggak malu-maluin lah, enak gitu. Lumayan lah ya. Iya. Jadi kadang-kadang perbedaannya cuma saya kan gini. Kadang-kadang saya ada beberapa makanan yang saya nggak bisa terlalu asin gitu loh misalnya gitu kan. Wah ini keasinan nih misalnya gitu kan. Atau nggak ada rasa sama sekali gitu kan. Pernah Teh Adel mungkin saking khawatir banget kalau keasinan malah jadi rasanya dihambar gitu kan. Tapi saya tinggal ngomong, Bu coba deh tambahin garam sedikit. Nah udah, jadi benar. Jadi Teh Adel juga mau juga di ini kan diberikan masukan gitu. Atau misalnya, Bu kayaknya keasinannya cobain deh. Ya, cuma Teh Adel tuh kan suka asin. Jadi menurut Teh Adel tuh ini standarnya udah benar. Jadi bukan salah dia, salah saya sebenarnya karena wah saya yang nggak bisa terlalu asin gitu. Nah, ini masuki 10 tahun sendiri untuk menjaga keromantisan masih suka gak sih maksudnya pacaran? Apalagi ini kan dengan 4 anak, pastinya disibukkan dengan aktivitas anak sama anak. Untuk quality time berduanya, Ya paling kita jalan bareng ya sayang ya, ke mall bareng. Terus juga pengen sih ada kayak dulu lagi gitu jalan-jalan ke luar negeri. Ya mudah-mudahan nanti Covid segera berakhir. Terus juga kalau nanti Mas Pasya udah balik lagi Jakarta, pengen lah pergi berdua gitu. ada perbedaan gak? Nah, maksudnya dari awal zaman kan ada tuh kadang cowok tuh awal manis emang romantisnya. Nggak ada sih, nggak ada bedanya. Mas Pasya tetap sama kayak yang dulu, tetap romantis, tetap selalu ngajakin jalan, ngajakin nonton gitu. Masih sama kayak yang sama. Makanya sampai sekarang kita masih selalu bersama. Kalau untuk pola asuh ke anak sendiri ada perbedaan? Siapa yang lebih tegas mungkin atau yang lebih santai? Ya kalau yang lebih tegas pasti ibunya ya. Kalau saya malah lebih santai sih. Apa namanya? Ya biar saling ngisi aja. Kadang-kadang kan karena persoalan waktu ini kan apa namanya? Saya jarang ketemu anak-anak. Jadi wajar kalau saya memang terkesan kalau saya pulang tuh saya agak manjain karena saya jarang ketemu. Jadi itu hal yang teknis sebenarnya yang tidak terlalu apa menurut saya biasa-biasa aja itu pola-pola yang bisa saja berubah sewaktu-waktu sesuai situasi dan kondisi. Tuh anak-anak juga sampai ini sih alhamdulillah enjoy aja, senang-senang aja. Hampir nggak ada persoalan sih untuk persoalan apa namanya bagaimana mengurus anak sih karena semuanya kita taking care of them gitu. Ada teteh juga, ada neneknya, jadi banyak yang merhatiin gitu. Tapi gimana kalau lagi jauh, anak-anak pada kangen apa sih? Iya, tapi sebenarnya sekarang anak-anak udah pada gede juga, jadi udah tahu kalau dedinya tuh kerja jauh di Palu gitu kan. Tapi kan video call hampir setiap hari, jadi anak-anak juga kalau komunikasi langsung ke dedinya gitu. Nah, melihat Kisha nih yang sekarang udah mulai beranjak dewasa. Kemarin sempat ramai juga udah bawa ceweknya, gimana sih itu? Ya seneng aja, jujur saya masih nggak nyangka juga sih, wah saya udah punya anak bujang ternyata gitu loh. Maksudnya nggak kerasa gitu kan waktunya kan. Perasaan saya pribadi nggak merasa apa namanya sudah secepat ini waktunya gitu kan.
Ya tapi kan itu kan yang harus kita terima bahwa wah ternyata anak kita udah gede, udah mulai iya udah mulai perhatian dengan lawan jenisnya. Saya kira itu hal yang normal, hal yang Wajar. positif malah saya bilang tinggal mereka menjaga aja kalau memang ada hubungan yang lebih dekat antara mereka ya nggak ada masalah. Saya kira tinggal Kisha nanti harus tahu waktu, tahu batas misalnya gitu kan, tahu bahwa ini anak orang yang dibawa misalnya gitu kan. Ya kayak gitu-gitulah. Kedekatan Kak Adel sendiri dengan Keisha seperti apa sih kalau Deket kok ya Dete, kemarin makan bareng, suka WA juga gitu. lebih kayak kemarin udah bawa pacar curhat? Iya kemarin kan dibawa waktu kemarin kan kakak Ica WA mau kasih surprise buat dedinya. Seru aja gitu kan akhirnya bisa ketemu sama ayahnya ngasih surprise di birthday-nya. Iya. Ini aku ada sedikit pertanyaan tapi dijawab cepet. Nanti saling nunjuk aja siapa yang lebih apa gitu ya. Ini agak kita flashback dikit, siapa yang lebih canggung saat pertama kali kencan? Adele. Kenapa Kak? Kalau Karena saya udah Dede- pengalaman. pengalaman banyak ya, aku nggak pengalaman. Siapa yang biasanya milih tempat untuk makan di luar Ibu. buat dating? Aku. Siapa yang lebih baik dalam merencanakan kencan? Ibu. Siapa yang lebih dominan dalam hubungan? Saya. Siapa yang lebih romantis? Jadi Saya. Romantisnya seperti apa sih Kak? ya romantisnya Sih romantis. enggak sih, maksudnya kita tuh selalu, Dedi tuh selalu ngucapin kata I love you dari dulu zaman pacaran sampai sekarang tuh masih gitu kan. Terus komunikasinya juga lancar gitu ya sayang ya. Iya. Dan maksudnya itu hal-hal yang kecil tapi dampaknya tuh luar biasa lah buat aku. Siapa yang lebih cemburuan? Saya. Cemburuan. Mm-mm. Biasanya ngatasin kalau lagi cemburu gimana? Ya maksudnya mungkin kan ya namanya juga suami kan, maksudnya takut aja istrinya kenapa-napa gitu kan ya. Iya. Siapa yang lebih sering spend money untuk belanja? Aku. Itu sisa Gak suka ke mall. Jadi kalau ke mall aku sendiri. Sendiri. Iya. Tapi termasuk konsumtif gak sih Kak Adel atau apanya sendiri membatasi gak? normal ya. Saya kira masih normal, maksudnya nggak yang berlebihan. Belanjanya juga masih belanja yang menurut saya normal-normal aja gitu. Saya itu termasuk yang jarang belanja tapi sekali belanja bahaya juga. Iya. Izin gak tuh Kak? Ah. Apa? Biasanya aku diajak kalau belanja, selalu berdua. Jadi gak ada kita membatasi kan biasa beberapa istri ada yang Enggak sih maunya kan. hobi-mobil. Ya, enggak kadang-kadang kayaknya baju ini udah dipakai semua gitu kan. Kadang suka ngasih tahu, "Dad, ini baju kayaknya harus belanja deh." gitu. Udah nggak ada lagi baju yang buat dipakai misalnya buat konser atau buat apa gitu kan. Makanya kadang-kadang suka nyuruh, "Ayo kita belanja." gitu. Malah jadinya yang nggak mau. Satu kata buat Kak Adel apa sih selama 10 tahun rumah tangga Apa ya? kalau diibaratin satu kata Kak Adel apa sih? Kadel tuh care ya. Kayak Dia Takut peduli. kehilangan. Kak Adel sendiri Takut kehilangan. bilang oke. Sweet kan? Kok kamu yang nangis ini? Kamu jangan nangis dong. Aja. Oh, Sedikit aku mau nanya soal makanan favorit. Ini buat segmen Nakak Tilas. Jadi nanti reporter nyamperin ada gak sih makanan favorit pinggir jalan? Kalian berdua mungkin di sekitar mana dijelasin. Tapi lokasinya Toprak aja, lengkap gitu. toprak di saya. mana. Toprak ya. Toprak aja. toprak apa nasi Cirai. goreng? Nasi goreng mana? Yang kita sini. Pinggir Ya, jalan. ya, pinggir ya. jalan. Oh iya Kalau udah. kata toprakmu udah Oh top iya, ya, iya, kita udah sih. top ya. Kenapa? Pinggir jalan tapi Iya, pinggir jalan. Oke. Apa sih Kak Adel ada tempat favorit gak sih mungkin makanan pinggir jalan yang sering didatengin? Ada kita suka berdua ya datang ke sana. Iya. Jadi saya itu kan makanannya nggak susah ya. Apa namanya? Termasuk Adel juga sebenarnya makanannya nggak susah. Tapi memang ada satu tempat di dekat rumah di Cinere itu ada jualan nasi goreng ya. Nasi goreng itu menurut kita berdua sih rasanya pas banget untuk ukuran apa namanya nasi goreng pinggir jalan tuh itu enak banget. The Jadi best lah. kita tuh sampai kadang-kadang sampai maksain lah, artinya kalau memang misalnya badan lagi kurang enak udah bela-belain sampai bungkus bawa ke rumah kayak gitulah ke situ selama dia buka. Dan yang paling nyebelin kalau dia pas kita pengen dia tutup. Wah, Iya. nyebelin banget tuh. Terus Kemana? harganya juga terjangkau Libur. ya, sayang. Wah, kok liburan sih ngapain? Hah? Harganya juga terjangkau. Iya, maksudnya pas itu di lidah enak banget, kita enak banget. gitu kan. Terus di pinggir jalan banget deket rumah. Nah, di mana sih tuh Kak kalau boleh tahu Di lokasinya? di Cinere, Di Cinere, Bukit Cinere Raya. Cinere Raya. Mm. Di patokannya Sebelah kanan, sebelah ruko. Patokannya gimana? Sebelum persimpangan Bukit Cinere Raya. Iya, benar. Persimpangan. Sebelah kanan. Sebelah kanan. ada namanya gak nasi goreng apa gitu? Aduh, Ada sih, cuman apa sih apa ya? Aku namanya? lupa. Lupa. Kayak nasi goreng Bandung gitulah. Heeh.
Heeh, Simpangan. Persimpangan Bukit. Bukit Cinere Raya. Mm-mm. Tante ke rumah. Nanti kapan-kapan kita makan situ deh. Sesering apa sih ke sana? Hampir sering banget ya. Sering. Kalau Kita apalagi order, malam. pas lagi lapar. Lapar tuh enak Tapi pas banget. lagi itulah, pas lagi kita lagi pengen makan nggak ada. Iya. Abangnya pulang kampung. Menunya yang paling favorit mungkin apa, nasi goreng apa? Nasi goreng bakso ya. Aku nasi goreng bakso tanpa ayam. Tanpa ayam. Aku pakai ayam. Apa sih yang bikin itu jadi rekomen banget, yang bikin spesial, apa rasa apanya? Ya itulah pastinya enak di lidah gitu Iya, kan. Terus iya. juga taste-nya tuh masih kampung-kampung gitu ya Kampung sayang ya. gitu. Kita Cara kan sukanya masaknya kayak juga gitu. masih ngampung, pakai Mm-mm. panci gitu. Berisik itu masaknya. Petang-tong. Seru aja sih. Terus sambalnya juga enak. Sambelnya pas gitu semua. Kalian sendiri maksudnya sebagai public figure, keberatan gak sih sebenarnya makan di pinggir jalan? Enggak, kita Enggak senangnya sih. malah makanan yang kayak gitu ya. Aku apalagi. Apalagi ini Oh. anak warteg. Maksudnya Iya. dengan makan di pinggir jalan nggak takut nanti Kelasnya. banyak yang kerumunin, atau Oh kalau gimana? kerumunin sih gak harus di pinggir jalan. Di mall juga pasti dikerumunin, di mana juga di tempat-tempat ini pasti dikerumunin lah. Maksudnya banyak orang seneng lah. Alhamdulillah ya kita masih banyak orang yang care gitu. Betul. Kalau untuk di pinggir jalan sendiri suka ngerasa ini gak sih, maksudnya takut kurang apa Higienis kebersihannya gitu. kurang atau gimana? Enggak sih kalau kita bismillah aja ya Enggak sayang sih. ya. Kita dari dulu makan di pinggir jalan, saya apalagi anak kos Alhamdulillah, gitu-gitu kan jadi sehat-sehat aja ya sayang ya. biasa aja. Awali dengan bismillah. Bismillah.